Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kakak akan membahas mengenai perpindahan kalor. Sebelumnya kita ingat dulu ya, apa itu kalor? Ya, kalor itu merupakan salah satu bentuk energi panas yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Seperti gambar berikut ini, di sini ada proses perubahan dari wujud zat di mana ada yang mengembun, menguap, membeku, melebur, menghablur atau mengkristal, dan ada yang menyublim. Di mana masing-masing proses ini akan ada yang melepas kalor dan ada yang memerlukan atau menyerap kalor. Nah, perpindahan panas atau kalor melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar yang sedang memasak air, di mana jika kita memasak air, lama-kelamaan panci yang kita gunakan akan terasa panas. Nah, perpindahan panas ke panci tersebut dari api ke panci tadi adalah perpindahan secara konduksi. Sedangkan air yang di dalam panci, ia akan lama-kelamaan mendidih. Nah, itu adalah perpindahan secara konveksi. Lalu, ketika kita merasa hangat di depan kompor itu adalah perpindahan panas secara radiasi. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas atau kalor melalui zat padat atau perantara yang tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contoh dari konduksi adalah benda yang terbuat dari logam. Logam akan terasa hangat atau panas jika ujungnya dipanaskan. Jadi pada gambar ini merupakan ilustrasi pada zat padat jika dipanaskan, ketika suhu naik, partikel benda bergetar lebih cepat. Kalornya berpindah, akan tetapi partikel-partikelnya tidak ikut berpindah. Itulah yang dinamakan dengan konduksi. Contoh lainnya, pada saat menyetrika, panasnya akan sampai ke kain untuk melicinkan kain tersebut. Contoh selanjutnya, ketika kita menyeduh sesuatu dengan air panas, lama-kelamaan sendok yang kita pegang untuk mengaduk akan terasa hangat atau panas. Bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Contohnya adalah besi, seng, aluminium, baja, dan tembaga. Adapun bahan yang menghantarkan panas kurang baik disebut dengan isolator. Contohnya adalah kayu, plastik, kertas, maupun ebonit. Ebonit ini bisa dilihat ya pada gambar. Biasanya ebonit dipakai untuk pegangan panci agar saat panas kita masih bisa untuk memegang panci tersebut. Yang kedua yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Konveksi biasa terjadi pada zat cair dan gas. Contoh dari konveksi adalah pada saat kita merebus air, maka akan ada pergerakan air yang panas itu naik dan yang dingin akan turun. Dan lama-kelamaan air yang kita rebus tersebut akan mendidih. Nah, itu merupakan contoh dari konveksi. Selain itu, terjadinya angin darat dan juga angin laut yang terjadi karena adanya perbedaan suhu di darat dan di laut. Yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor atau panas tanpa zat perantara. Contohnya adalah panas matahari yang sampai ke bumi walau dengan melalui ruang hampa. Contoh yang kedua adalah tubuh terasa hangat pada saat berada pada sumber api.
Contoh yang ketiga adalah menetaskan telur unggas dengan menggunakan lampu. Contoh yang lainnya yaitu pakaian menjadi kering pada saat dijemur di bawah terik matahari. Oh ya, ada tambahan ya adik-adik, bahwa permukaan putih dan mengkilap merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang buruk, sedangkan permukaan hitam merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang baik. Baik adik-adik, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.